Baik, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9, kita akan membaca secara silih berganti ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik, atau terjemahan yang lebih tepat, mereka yang mengadili atau menghakimi aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi atau hasil materi daripada kamu? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur karena kami boleh terus hidup di dalam terang firman-Mu. Engkau yang terus boleh membentuk kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mempersiapkan kami justru menghidupi kehidupan yang berkenan di hadirat-Mu, kehidupan yang seringkali menjadi kehidupan yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan rela memberkati kami, maka kami merenungkan firman-Mu pagi ini, sehingga kami boleh melihat esensi dari apa yang Tuhan ingin beritakan dan ajarkan kepada kami, dan berikanlah kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh menghidupinya. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada 2 orang profesor psikologi di Amerika melakukan penelitian dan akhirnya menulis buku, dan buku tersebut diberi judul Narsisisme Epidemic, Living in the Age of Entitlement. Ini satu buku dengan judul yang sangat menarik. Kenapa dia mengatakan
ada satu epidemik atau satu wabah itu, dan wabah itu bukan wabah virus seperti COVID ya. Tapi wabah itu adalah wabah yang dia sebutkan narsisisme. Mereka mengatakan, khususnya penelitian itu dilakukan di dalam masyarakat Amerika, dan kita tahu apapun yang dihasilkan oleh Amerika nanti sebentar lagi akan ke dunia-dunia lain dan termasuk ke dalam kehidupan kita. Mereka mengatakan seorang narsisis itu ada orang yang merasa dirinya penuh, besar kepala, suka membual, menyukai suara sendiri, atau menjadi legenda dalam benaknya sendiri. Banyak orang yang egois dan banyak orang yang menyebarkan itu adalah orang-orang narsisis. Tapi dia bilang jangan tertipu. Begitu juga banyak orang yang kelihatan dari tampang luar itu halus, tampan menawan di permukaan, bahkan berkarisma, tapi yang ujung-ujungnya ketahuan terungkap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang egois dan yang tidak jujur. Seorang narsisis memiliki pandangan yang terlalu tinggi terhadap dirinya, terhadap kemampuan diri. Mirip seperti seorang anak kucing, satu anak kucing yang berdiri di cermin dan membayangkan yang muncul di cermin itu adalah singa. Coba Bapak Ibu suatu kali berdiri di cermin, apa yang Bapak Ibu harapkan yang muncul di cermin tersebut? Yang wajar adalah yang cermin itu dengan setia merefleksikan apa yang ada di dalam objek yang berdiri di depannya. Tapi jikalau satu anak kucing berdiri di cermin dan membayangkan yang muncul itu ada singa, dia sedang berimajinasi kalau dia itu adalah seekor singa. Padahal realitanya dia adalah anak kucing. Gitu ya. Itu salah satu karakteristik narsisis. Gitu ya. Dia mengatakan orang yang terlalu percaya diri, orang narsis itu terlalu percaya diri. Bukan cuma percaya diri, tapi terlalu percaya diri. Secara singkat, mereka akan sangat mengagumi diri mereka sendiri. Kenapa ini menjadi epidemi dan mereka menemukan ini menjadi sesuatu yang menjadi lifestyle, menjadi budaya, maka menjadi epidemi dalam kehidupan masyarakat Amerika, di mana semua orang berfokus pada kekaguman diri yang akhirnya menyebabkan mereka lari dari realita yang sesungguhnya dan masuk ke dalam dunia fantasi mereka sendiri. Mereka memberikan beberapa contoh gitu ya dalam masyarakat Amerika. Misalnya mereka mengatakan kita, yaitu orang Amerika, memiliki banyak orang kaya. Tapi orang kaya yang hidupnya dari hutang dan kredit dan sebagainya. Kita banyak orang yang punya kecantikan yang palsu, yaitu kecantikan dari hasil operasi plastik atau kosmetik. Ada atlet palsu, yaitu orang-orang yang mau kelihatan supaya performanya bagus, tapi bergantung kepada obat-obat. Ada selebriti palsu. Dengan munculnya sosial media, ini akan semakin merampas kemana-mana. Setiap orang mendadak menjadi seperti selebritis. Bahkan ada studi yang dilakukan terhadap anak-anak remaja di Inggris. Apa kehidupan yang paling ideal? Dan salah satu jawaban yang menonjol itu adalah, kalau saya menjadi selebritis. Menjadi orang yang dipandang, menjadi orang yang dikagumi, menjadi orang yang diingin-inginkan. Mereka juga mengatakan, ya kita hidup dalam ekonomi nasional yang palsu. Seakan-akan ekonomi itu sangat bertumbuh dengan baik, tapi hutang pemerintah pada saat buku itu ditulis diperkirakan 11 triliun US dollar. Kita juga hidup dalam hak perasaan istimewa palsu, yaitu terlalu berfokus pada diri. Bahkan kita suka hidup dengan yang namanya teman-teman palsu. Coba perhatikan yang punya Facebook, yang punya Instagram, berapa banyak orang yang mengikuti saudara, itu adalah teman-teman yang benar-benar punya relasi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita begitu senang, tak kalah yang mengikuti kita, yang ada dalam channel kita, itu begitu banyak. Kita senang, padahal itu teman-teman palsu katanya. Dan itu semakin meredak dengan adanya sosial media. Dan kita seringkali hidup di dalam kondisi seperti itu, waktu mereka memikirkan orang-orang yang hidup dengan fantasi seperti itu. Fantasi itu sangat menyenangkan. Tapi orang-orang seperti itu akan dengan segera hancur waktu mereka berhadapan dengan realita. Bahwa mereka bukan selebriti, mereka bukan yang diagung-agungkan, mereka bukan orang yang
diingin-inginkan. Mereka bukan orang kaya, mereka adalah orang yang berhutang. Waktu kedua profesor ini meneliti, dan mereka mencoba memikirkan apa sih simptom atau gejala dari orang yang hidup dalam budayaan narsisme itu. Dia mengatakan ada beberapa gejala. Gejala salah satunya adalah materialisme. Tapi ada satu gejala yang sangat menarik, yang menjadi judul dari bukunya, yaitu Living in the Age of Entitlement. Yaitu dia mengatakan gejala orang yang hidup dalam epidemi narsistik itu adalah satu perasaan mempunyai hak, memiliki hak. Entitlement, a sense of entitlement, saya berhak. Maka setiap kita mungkin tanpa sadar menghidupi sense seperti ini, saya berhak. Contoh misalnya, kalau ada yang bawa mobil di jalan, terus mendadak ada mobil di depan kita yang mau menyalip kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengatakan, nggak apa-apa, silakan. Saya sabar, engkau maju duluan. Enggak ya, mungkin kita langsung klakson, mungkin kita tahu ini orang mau belok dan kita mempercepat kendaraan kita. Waktu membawa motor dan mereka menyalip sana dan sini, apa yang mereka pikirkan? Dunia ini milik saya, semua harus meminggil dan saya boleh jalan. Tanpa sadar, hal-hal yang sangat sederhana yang kita hidupi, itu kadang-kadang bisa merupakan ekspresi kita punya sense of entitlement. Saya berhak. Saya berhak diakui, saya berhak diterima, saya berhak diperlakukan dengan baik, saya berhak diperlakukan dengan istimewa. Jikalau bisa gereja itu mengatur semua apapun yang kegiatan gereja itu untuk fit, cocok dengan apa yang saya inginkan, cocok dengan apa yang saya butuhkan. Bahkan kita sering merasa kita punya hak untuk mendapatkan hal-hal yang kita tidak perjuangkan, kita tidak bekerja keras untuk mendapatkannya. Waktu kita berbicara mengenai hak, ya hak itu punya makna yang sangat luas. Gitu. Misalnya kita punya hak yang sangat mendasar. Sebagai manusia, kita punya hak untuk diperlakukan selayaknya sebagai manusia. Kita berhak diperlakukan secara adil. Kita berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kita. Misalnya janji-janji kampanye. Tak kala calon-calon itu menjanjikan apa program yang akan mereka tawarkan, dan kita memberi program tersebut, dan kita mengharapkan dan menuntut mereka menjalankan apa yang mereka janjikan. Kita punya hak. Kita punya hak untuk diperlakukan dengan baik sebagai manusia. Tapi ada sisi yang lain. Dan kita sering nggak sadar bahwa kita sering menuntut bahwa kita diperlakukan dengan lebih istimewa. Kita berasa kita punya sense untuk boleh diterima orang atau mendapatkan sesuatu yang kita tidak usahakan. Misalnya, semua orang di sini berasa punya hak untuk mendapatkan khotbah yang terbaik di dunia. Amin, saudara-saudara? Amin. Kok enggak datang gitu ya. Kita berasa saya sudah mengorbankan waktu, saya sudah mungkin nyetir jauh-jauh datang ke gereja, dan saya berhak mendapatkan khotbah yang terbaik. Saya berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Saya berhak kalau misalnya lift di gereja itu tidak berfungsi dengan baik, saya komplain. Kalau nanti keluar dari parkir tidak berjalan dengan baik, saya komplain. Kenapa komplain? Karena saya berasa saya harusnya diperlakukan dengan lebih baik. Saya harusnya entitled untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Anak-anak yang dididik dalam kondisi di mana mereka tidak pernah dikatakan no, yaitu apapun yang mereka mau itu diberikan, itu adalah monster-monster yang akan hidup di dalam perasaan sense of entitlement. Sampai mereka mungkin berasa dunia ini berhutang kepada mereka. Apapun yang mereka mau harus dipenuhi. Tak kala mereka menghadapi realita itu di mana keinginan mereka tidak dipenuhi, mereka akan komplain. Mereka akan ngambek, mereka akan teriak-teriak, mereka akan marah-marah, mereka akan guring-guring di lantai. Dan orang tua mungkin demi jaga muka, ya sudahlah, memberikan apa yang mereka minta. Tapi tanpa sadar, lama-kelamaan itu memupuk sense of entitlement di dalam diri anak-anak. Di bagian yang kita baca tadi, 1 Korintus pasal 9, itu merupakan lanjutan dari pasal 8 nanti sampai pasal 10. Apa yang ada dalam pasal 8? Bapak Ibu mungkin ingat, mungkin lupa,
boleh cek lagi di channel YouTube Gary Karawaci, ini sedikit promosi. Saya pernah khotbahkan pasal 8, yaitu bagaimana seseorang orang Kristen itu bisa menggunakan kebebasannya. Di dalam konteks pasal 8, Paulus menghadapi realita di mana orang jemaat di Korintus mengatakan kami kan bebas, kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan, maka kami punya kebebasan dan kami punya hak untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada ya ilah-ilah. Bahkan mereka berargumentasi, kami punya kebenaran, yaitu kebenarannya apa? Tidak ada Allah lain di kolong muka bumi ini selain Allah yang kita sembah. Maka semua makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu hanyalah ilusi, hanya tidak ada dewa, itu tidak benar. Dan mereka mengatakan kami sudah bebas, maka kami bisa menggunakan hak itu, kebebasan itu, termasuk makan makanan yang dipersembahkan, karena nggak signifikan kok. Dan Paulus mengatakan benar, itu cuma makanan, itu cuma daging, meskipun itu dipersembahkan kepada dewa dan itu tidak real, engkau berhak, engkau punya kebebasan untuk makan. Tapi punya kebebasan itu bukan berarti engkau boleh secara sesuka hatimu menggunakan kebebasanmu. Bagaimana jika ada saudaramu, saudara seiman, yang melihat engkau di dalam kelemahan dia, akhirnya dia jatuh karena apa yang kau lakukan. Maka di pasal 8 Paulus mengatakan, yang punya kebebasan itu bagaimana menggunakan kebebasan dengan benar. Bagaimana kebebasan itu bisa dieksekusi sesuai dengan prinsip Injil. Yaitu kebebasan harus dijalankan dari prinsip kasih. Bahkan kalau kita baca pasal 8 di ayat-ayat terakhir, di ayat 9 Paulus mengatakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus mengatakan, aku bebas, aku mau makan, aku bebas. Tapi aku tidak akan menggunakan kebebasanku untuk menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman yang lain. Maka di bagian ini dia lanjutkan dengan polemik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus berkaitan dengan hak dan kebebasan. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai ayat 3, ini bagian pertama Paulus menunjukkan betapa bahayanya orang yang hidup dengan perasaan memiliki hak, entitlement gitu ya. Paulus mengatakan di ayat 3, inilah pembelaanku, apologiaku. Pembelaan apa? Kenapa Paulus perlu membela diri? Apakah dia sedang diserang? Bahasa-bahasa yang dipakai kalau kita baca itu bahasa-bahasa seperti di pengadilan, bahasa-bahasa legal. Maka ada yang menafsirkan bahwa Paulus itu seakan-akan sedang ditaruh di tempat pengadilan dan dia sedang diadili, dia sedang dinilai. Dan Paulus mengatakan, inilah pembelaanku. Apa pembelaan Paulus? Dia mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku yang semua dia katakan di ayat 1 sampai 3 itu memaksa jemaat di Korintus hanya bisa memberikan satu jawaban. Jawabannya itu, iya benar, engkau rasul, keberadaan kami adalah hasil pelayananmu, engkau berhak dan engkau bisa menggunakan hakmu. Dan Paulus mengatakan tidak ada alasan engkau mengkritik saya, tidak ada alasan engkau mengadili saya. Kenapa mereka bisa punya pandangan bahkan mencoba mendiskredit akan Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus tidak menjadi rasul yang seturut dengan imajinasi mereka, yang seturut dengan kebiasaan budaya yang mereka hidupi. Kebiasaan seperti apa? Kebiasaan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kuno, khususnya di kota Korintus juga, yaitu ada aspek yang disebut namanya patron. Akan ada banyak filsuf atau pengajar-pengajar yang berkeliling dari kota ke kota dan akan mengajarkan mungkin kebenaran atau teori filsafat mereka. Dan mereka akan meyakinkan orang untuk menerima pengajaran mereka. Dan sebagai imbal baliknya mereka harus dibayar. Ini salah satu aspek. Maka pengajar, orang yang memberitakan pengajaran dan kebenaran itu harus dibayar. Tapi ada aspek yang kedua. Akan ada sekelompok orang-orang yang berkuasa, yang kaya, yang punya posisi tinggi dalam masyarakat,
yang ingin belajar dan mereka akan merekrut atau mereka akan meminta filsuf atau pengajar-pengajar tersebut untuk bernaung di bawah mereka sehingga mereka menjadi tuan yang mendukung seluruh kehidupan filsuf dan pengajar-pengajar tersebut. Tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah orang itu harus mengajar di dalam konteks mungkin dalam keluarga, mungkin buat orang-orang yang ada di dalam patron sang tuan tersebut. Bahkan kita tahu cerita seperti misalnya Alexander Agung itu punya guru. Siapa gurunya? Aristotle kan. Kalau kita baca, kalau kita nonton film-film misalnya kerajaan kuno atau mungkin kerajaan Cina, kita melihat praktik seperti itu. Yaitu orang yang pintar, filsuf atau orang yang cendekiawan akan digaji untuk masuk dalam kerajaan untuk mengajar anak-anak kerajaan. Dan mereka punya privilege. Dan mereka akan mendukung kehidupan akan sang pengajar tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, harga apa yang harus dibayar? Akan ada keterbatasan apa yang boleh diajarkan. Akan ada keterbatasan tidak boleh mengkritik sang patron tersebut. Akan ada keterbatasan di mana dia tidak dengan bebas bisa mengajarkan sepenuhnya apa yang dia harus beritakan. Dan Paulus menolak itu. Paulus tidak mau dia harus bergantung kepada satu patron. Sehingga dalam perikop ini kita lihat, dan orang seringkali salah menafsirkan dan mengambil bagian ini. Mengatakan, oh Paulus itu kan pembuat tenda. Maka Paulus bekerja, berbisnis, buat tenda, dan sambil melayani. Maka kita juga bisa mengikuti teladan Paulus, kita bekerja, kita berbisnis, dan kita sambil melayani. Itu satu penafsiran yang sangat-sangat salah dengan apa yang terjadi kepada Paulus. Dan Paulus lakukan itu dalam konteks pelayanan dia di Korintus. Dia tidak harus bekerja. Nanti ada bagian yang selanjutnya Paulus mengatakan. Tapi dalam bagian ini Paulus mau menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa dia memang berhak. Dia berhak untuk apa? Dia berhak untuk mendapat uang dari mereka. Dia berhak mendapat dukungan dari mereka. Dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman daripada jemaat yang dia layani. Tapi permasalahannya adalah, tak kala seseorang berasa dia berhak, dan hidup di dalam sense atau mindset entitlement itu, ada beberapa kebahagiaan seorang ahli perjanjian baru, saya tidak sebut namanya, karena akhirnya dia sekarang tidak lagi melayani, ada hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi apa yang dia katakan itu sangat benar gitu ya. Waktu dia menjelaskan mengenai perikop 1 Korintus ini, dia mengatakan bahaya orang yang hidup di dalam perasaan entitlement itu apa? Salah satunya, yang pertama, dia akan mengatakan orang itu akan hidup di dalam persepsi realita yang salah. Maksudnya apa? Orang itu terlalu memandang dirinya, orang itu terlalu mengangkat tinggi akan haknya, sehingga dia berasa dia punya posisi yang khusus. Dia berasa dia layak untuk mendapatkan hal khusus tersebut. Dan sepertinya semua orang berhutang kepada dia. Jemaat Korintus itu tidak bisa menerima Paulus apa adanya. Kenapa? Karena dia tidak seturut dengan imajinasi mereka. Yang kedua, bahaya dari orang yang hidup dalam entitlement sense ini yaitu ketidakmampuan untuk melihat sesuatu yang diberikan sebagai hadiah. Contoh misalnya, kalau saya memberikan Alkitab yang besar ini kepada Bapak Ibu sekalian, ini Alkitab bersejarah misalnya, sudah dijaga selama berabad-abad tahun dan ini sangat-sangat berharga. Kalau dilelang, ini mungkin bisa jutaan dolar gitu ya. Itu saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Cuma ada satu, jadi cuma satu orang yang dapat gitu ya. Saya berikan misalnya kepada Pak Arnold gitu ya. Saya berikan, Pak ini hadiah dari saya, barang yang sangat berharga ini. Terus Pak Arnold mengatakan, apaan hadiah? Ini bukan hadiah, ini memang hak saya untuk memiliki Alkitab ini. Ini memang saya pantas menerimanya. Ini bukan hadiah. Ini sesuatu yang saya berhak mendapatkannya. Maka orang yang hidup dan sense of entitlement itu akan selalu gagal menikmati atau menghargai pemberian orang yang sebenarnya tidak layak terima. Bahaya yang ketiga, yaitu orang yang selalu hidup dalam sense of entitlement itu
akan punya imajinasi seluruh dunia itu utang kepada dia. Maka dia akan, kalau dia tidak mendapatkan itu, dia akan melawan bahkan seluruh dunia. Dia akan melawan termasuk orang-orang yang dekat sama dia. Maka sang penulis ini mengatakan, bahaya di dalam kehidupan dengan sense of entitlement itu adalah dia akan merusak relasi. Coba bayangkan Bapak Ibu yang hidup dengan mindset seperti ini, simple dalam keluarga kita, relasi istri dan suami. Jikalau suami hidup dengan sense, saya berhak dilayani oleh istri, saya berhak dimasakin dengan masakan yang paling enak, saya berhak baju saya dicuci, saya berhak dilayani sebaik-baiknya. Istri juga melakukan hal yang sama, saya berhak mengambil semua uang yang ada di tabungan suami saya, karena itu milikmu adalah milikku. Gitu ya. Saya berhak untuk mau apapun dengan relasi ini. Apa yang terjadi dengan relasinya? Hancur. Bahkan kenapa seringkali relasi dalam keluarga itu rusak dan bahkan tidak bisa mencapai rekonsiliasi? Karena masing-masing mempertahankan hak masing-masing. Masing-masing mempertahankan harusnya dia begitu. Dan yang sebelah itu mengatakan harusnya dia begitu. Harusnya saya diperlakukan dengan lebih baik. Maka sang ahli perjanjian baru mengatakan setiap orang yang hidup dengan sense of entitlement itu akan pasti merusak relasi. Dan di bagian berikutnya Paulus itu menyatakan apa sih realita ini, realita entitlement ini. Kenapa itu begitu merusak? Tapi yang menarik adalah, dan sebenarnya kita tidak terlalu sering, Paulus itu memaparkan begitu panjang lebar untuk mendukung argumentasi dia, hanya untuk poin yang mungkin bagi kita sepele gitu. Urusan hak dan kebebasan. Ada urusan-urusan yang lebih penting Paulus. Ada urusan-urusan teologis yang lebih penting yang harus digali dan dipaparkan dengan lebih panjang lebar. Tapi Paulus memberikan argumentasi yang begitu banyak, ada 5 poin yang Paulus utarakan untuk mendukung posisi dia. Apa posisi dia? Dia mengatakan orang yang bekerja punya hak untuk menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Simple kan? Kita tahu semua itu. Kalau saya bekerja, saya berhak menikmati hasil pekerjaan saya. Saya berhak, Paulus mengatakan, mengambil uangmu. Kenapa? Karena keberadaanmu sebagai jemaat itu adalah hasil pelayananku di hadapan Tuhan. Saya berhak didukung oleh engkau di dalam pelayananmu. Saya tidak harus bekerja keras menjadi pembuat dan penjual tenda, karena saya berhak didukung oleh engkau karena saya melayani. Tapi Paulus memberikan argumentasi yang sangat-sangat detail. Argumentasi pertama dia mengatakan di ayat 4-7, dia mengatakan ini sesuatu yang umum. Ini sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia, ini praktek umum. Yaitu apa? Apakah saya tidak berhak makan dan minum? Apakah saya tidak berhak membawa istri dalam perjalanan pelayanan? Yang lain bawa kok, Kefas bawa, yaitu Petrus, atau saudara-saudara Yesus yang lain, diasumsikan mungkin Yakobus atau yang lainnya. Tak kalah melayani sebagai rasul pemberita Injil, mereka berhak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Paulus mengatakan mereka berhak untuk didukung, karena mereka adalah rasul dan mereka adalah pemberita Injil. Terus Paulus mengatakan, mana ada sih prajurit yang pergi berperang, itu harus memikirkan bagaimana mendukung hidupnya secara finansial. Mana ada sih prajurit yang pergi berperang dan harus berperang dengan biayanya sendiri. Enggak ada. Itu yang sedang dilakukan Paulus. Dia melayani dan dia mendukung hidupnya sendiri. Yang pergi berperang, hidupnya akan dipelihara oleh negara. Yang pergi berperang, biaya perang itu dibiayai oleh negara, bukan oleh prajurit tersebut. Terus Paulus juga menunjukkan, mana ada sih petani yang sudah berjerih lelah, bekerja, menabur, dan tidak boleh menikmati hasil pekerjaan mereka. Mana ada sih gembala yang menggembalakan domba-domba yang tidak berhak untuk meminum susu dari domba yang dia gembalakan.
Dari prinsip ini prinsip yang sangat umum ya. Tapi prinsip ini sangat penting. Setiap orang yang bekerja itu berhak menikmati hasil pekerjaannya. Maka setiap tindakan dari orang yang tidak memberikan hak kepada seseorang yang sudah bekerja, itu bentuk opresi yang tidak manusiawi. Dan Paulus melanjutkan, kalau itu nggak cukup, saya masih ada 4 argumentasi yang lain. Yaitu argumentasi yang kedua dari ayat 8 sampai 10. Bukankah hukum Taurat juga mengajarkan hal yang sama? Maka dia mengutip Ulangan pasal 25 ayat 4, yaitu lembu yang sedang menggirik, yang sedang mengerjakan di ladang, itu waktu lembu itu bekerja, lembu itu tidak boleh tidak dikasih makan. Lembu itu tidak perlu sudah bekerja susah payah, harus mencari makanannya sendiri. Dan yang menarik adalah Paulus mengatakan, untuk apa Tuhan mengatakan kalimat ini? Apakah demi sang lembu? Kalau demi sang lembu, apalagi manusia? Maka dia mengatakan, iya untuk kita, untuk manusialah yang Tuhan mengatakan kalimat ini. Kalau lembu pun harus diperlakukan dengan jiwa kebinatangan, harus diperlakukan dengan baik waktu dia bekerja dan diberi makan, apalagi manusia yang bekerja. Paulus mengatakan kalimat itu diucapkan demi kita yang bekerja, yang melayani. Kalau tidak cukup, ada yang lebih common sense, ada yang lebih wajar, yaitu kalau saya sebagai seorang rasul sudah menabur benih rohani kepadamu, apakah kebangetan? Apakah kebangetan kalau saya menikmati hasil materi daripada kamu? LAI menafsirkan dengan kata duniawi, itu kontrasnya tidak tepat gitu. Lebih tepat adalah kalau saya sudah menaburkan benih rohani, saya sudah memberitakan firman dan engkau mendapatkan berkat, apakah kebangetan, apakah kelebihan kalau aku berhak menikmati hasil materi dari kamu? Hasil materinya apa? Ya bisa dukungan finansial, bisa makanan, bisa tempat tinggal dan apapun juga. Dan Paulus mengatakan, bukankah aku berhak lebih daripada itu? Dan dia lanjutkan, poin yang keempat. Jika engkau masih tidak bisa terima, bahkan dari Taurat tidak bisa terima, dari common sense tidak bisa terima, coba lihat praktek-praktek dari agama. Bukan cuma agama Kristen, bukan cuma agama Yahudi, tapi semua agama termasuk agama kafir. Dia mengatakan orang yang melayani di mezbah, imam, itu berhak mendapatkan makanan atau mendapat dukungan dari pelayanan mezbah tersebut. Orang yang melayani di kuil, termasuk kuil-kuil yang ada di kota Korintus pada saat itu, berhak menerima dukungan dari apa yang mereka kerjakan. Ini sesuatu yang bahkan dimengerti oleh orang-orang kafir, Paulus mengatakan. Tapi yang terakhir, jika itu masih tidak memuaskan kamu, dia mengatakan, bukankah Kristus juga mengajarkan hal yang sama? Bukankah Kristus mengatakan di misalnya Matius pasal 10 ayat 10, atau terakhir saya mengkhotbahkan mengenai misi, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya bermisi, Tuhan mengatakan jangan membawa sendal ekstra, jangan membawa makanan, jangan membawa baju ekstra. Kamu ke tempat mana, kamu ke rumah mana, dikasih makanan, dikasih tempat tinggal, terima itu. Karena memang engkau layak menerimanya, karena engkau sedang memberitakan Injil. Maka konklusinya apa? Dengan argumentasi yang begitu panjang lebar. Konklusinya sederhana. Paulus mengatakan, saya setuju dengan engkau, bahwa saya berhak untuk menikmati semua dukungan daripadamu. Dukungan uang, dukungan makanan, dukungan tempat tinggal, apapun itu, saya lebih berhak dari siapapun untuk menerimanya. Ini bukan sense of entitlement yang salah gitu. Ini bukan sense of entitlement yang narsistik. Ini satu common sense. Orang yang bekerja layak menikmati hasil pekerjaan dia. Maka di gereja juga ada dukungan kepada pendeta, kepada vikaris, kepada orang-orang yang melayani secara full time. Paulus mengatakan, saya nggak harus bekerja kok. Karena pekerjaan saya yang full adalah mengabarkan Injil. Dan saya berhak menerima dukungan dari pelayanan tersebut. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya apa?
Apakah karena saya berhak? Apakah karena Paulus berhak, maka dia harus menggunakan hak tersebut? Sama seperti apakah kalau saya bebas, maka saya bisa sebebasnya menggunakan kebebasan saya? Apakah hanya karena saya punya hak yang tepat, hak yang benar, maka saya boleh menggunakannya? Paulus mengatakan dalam bagian ini, kita seringkali gagal memikirkan hak itu ada dua sisinya. Dua sisi seperti apa? Dua sisi seperti ini. Kalau saya berbuat baik, saya berhak diperlakukan dengan baik. Kalau saya bekerja dengan baik, maka saya berhak menikmati hasil pekerjaan saya. Kalau saya memperlakukan orang dengan baik, maka saya berhak juga meminta orang memperlakukan saya dengan baik. Jika saya jujur, tidak menipu, maka saya berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Tapi kita lupa sisi satunya lagi. Kalau saya tidak baik, kalau saya berbohong, kalau saya korupsi, kalau saya jahat, kalau saya melakukan segala sesuatu yang merugikan masyarakat, apa yang berhak saya terima? Yaitu perlakuan yang tidak baik. Saya berhak untuk dikucilkan, saya berhak untuk dipenjarakan, saya berhak untuk mungkin ekskomunikasikan, saya berhak diperlakukan dengan apa yang saya kerjakan. Ada dua sisi yang kita lupa. Kita hanya menuntut entitlement, sesuatu yang baik, tapi kita lupa tak kala kita tidak baik, kita tidak mau diperlakukan dengan tidak baik. Kita tidak mau diperlakukan dengan sebagaimana mestinya seturut dengan apa yang harusnya kita terima. Kenapa? Karena di dalam hati kita tetap ingin orang mencintai kita, orang mengasihi kita, meskipun kita tidak layak dicintai dan tidak layak dikasihi. Kita tetap rindu, jika kita berbuat salah, kita masih punya kesempatan untuk diampuni. Jikalau tidak ada aspek seperti ini, maka dunia ini akan hidup ya seperti zaman Hammurabi, zaman kuno, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Engkau membunuh saya membunuh sekampung. Engkau melukai hati saya akan melukai engkau. Akan terjadi reciprocity, balas-balasan. Dan kita sadar kehidupan bukan cuma kehidupan keluarga, bukan cuma kehidupan gereja, kehidupan di masyarakat luas tidak bisa hidup dengan prinsip seperti ini. Maka ada yang namanya hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti, untuk memberikan abolisi. Saya bukan lagi mengkritik politik gitu ya. Tapi kenapa ada amnesti? Kenapa presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan itu? Karena manusia itu sadar bahwa meskipun dia salah, dia ingin diampuni. Dia ingin diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kita tidak membicarakan semua hal-hal intrik-intrik politik, tapi sama seperti kehidupan dalam keluarga. Tak kala seorang suami bersalah, dalam hatinya dia menginginkan istrinya tetap bisa menerima dia. Istrinya tetap bisa mencintai dia. Istrinya bisa mengampuni dia. Tapi jikalau masing-masing menuntut hak, karena engkau sudah memperlakukan saya seperti ini, maka saya berhak juga melakukan hal yang sama. Hancur relasi itu. Sama dalam kehidupan di gereja. Dalam konteks ini, Paulus sedang mengkoreksi kehidupan di gereja, kehidupan jemaat. Mungkin kita mengatakan, Pak, ini susah untuk dihidupi di masyarakat luas. Benar, karena masyarakat hidup dengan prinsip yang berbeda. Tapi setidaknya ini harus bisa dihidupi dalam keluarga kita, harus bisa dihidupi di dalam gereja kita. Yaitu seperti apa? Paulus mengatakan bahaya-bahaya orang yang menuntut hak itu sangat besar. Dan kita tidak bisa hidup dalam relasi yang baik jika kita hanya menuntut hak kita. Maka adakah alternatif yang lain? Adakah kemungkinan kehidupan yang lain, yang lebih indah, yang lebih baik, yang bisa kita hidupi? Seorang ahli perjanjian baru, ahli perjanjian lama yang sudah meninggal bernama
Walter Brueggemann. Mungkin ada yang familiar dengan nama ini, pernah dikutip oleh Pendeta Jimmy. Dia 40 tahun yang lalu, buku pertama yang dia tulis dan dipublish itu dengan judul Prophetic Imagination. Dan beberapa belakangan ini dicetak ulang karena merayakan 44 anniversary yang ke-40. Bayangkan selama 40 tahun buku ini masih dibaca, masih dipelajari, dan masih dicetak ulang. Dan saya tertarik dan saya beli dan saya baca, apa sih yang mau dinyatakan oleh Walter Brueggemann dengan mengatakan prophetic imagination. Dia mengatakan, suara seperti apa yang dikumandangkan oleh para nabi di Perjanjian Lama kepada bangsa Israel. Imajinasi apa yang mau ditularkan kepada umat Allah, kepada bangsa Israel, melalui pelayanan-pelayanan mereka. Kita biasa memikirkan, nabi itu kan harus menyuarakan isi hati Tuhan. Benar, nabi itu mewakili Tuhan dan hanya boleh menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tapi apa berita yang mereka sampaikan? Apa signifikansi dari berita yang mereka sampaikan? Dan Walter Brueggemann mengatakan, kalau kita perhatikan baik-baik, para nabi itu selalu menyuarakan kehidupan alternatif di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang sangat korup. Tak kala bangsa Israel hidup seperti dunia ini, di mana raja berkuasa melakukan opresi dan rakyat jelata itu ditindas, tak kala ada suara-suara dan masyarakat yang menangis akan apa yang terjadi dalam realita kehidupan di kerajaan Israel. Maka dia mengatakan, nabi itu selalu menyuarakan baik kepada raja maupun kepada masyarakat kehidupan alternatif, cara hidup alternatif, imajinasi alternatif. Maksudnya seperti apa? Bahwa kehidupan yang engkau jalani saat ini, kehidupan yang salah. Ini bukan kehidupan seharusnya sebagai umat Tuhan. Contoh misalnya, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan dengan jelas membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dimiliki oleh seorang raja. Seorang raja harus berkuasa memerintah di bawah takluk kepada Taurat. Seorang raja tidak boleh mempunyai banyak istri. Seorang raja tidak boleh mengumpulkan banyak kuda. Berarti seorang raja tidak boleh mengandalkan kepada kekuatan politik, kekuatan militer. Seorang raja harus menghadirkan karakter Tuhan, kebenaran, keadilan. Tatkala semuanya itu tidak dijalani oleh raja, maka Tuhan mengatakan itu raja yang korup. Dan itu akan mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Akan ada opresi, akan ada penindasan kepada rakyat. Maka fungsi seorang nabi adalah menyuarakan kembali apa kehidupan alternatif yang tepat. Apa kehidupan alternatif yang benar, yang seturut dengan rancangan Tuhan. Dan imajinasi itu harus ditularkan kepada masyarakat. Maka sama seperti yang Paulus lakukan di sini. Dia mengatakan, aku berhak. Ya, aku berhak. Aku bisa menggunakan hakku dan tidak ada orang yang bisa protes. Tapi, aku tidak menggunakan hakku. Aku menjalankan yang alternatif. Kenapa? Karena yang alternatif itu yang lebih seturut dengan Injil. Yang alternatif itu yang lebih diperkenan oleh Tuhan. Aku tidak menggunakan hakku untuk mendapatkan uang daripadamu, untuk mendapatkan dukungan daripadamu. Ada beberapa faktor. Faktor pertama tadi yang saya katakan, demi Injil. Demi pengabaran Injil, Paulus tidak mau dibatasi atau tidak mau dikuasai atau tidak mau dimanipulasi oleh sekelompok orang yang dikatakan menjadi tuannya dia nanti. Yang suplai duit, suplai makanan, suplai tempat tinggal, dan akhirnya dia tidak bisa memberitakan Injil dengan sebagaimana mestinya. Dia seakan-akan menjadi satu peliharaan dari sekelompok orang yang elit itu. Dan itu ada kehidupan yang sangat buruk bagi seorang pemberita Injil. Maka diam gereja, sekali lagi diam gereja, tidak boleh ada sekelompok orang yang menjadi penguasa. Tidak boleh ada sekelompok orang yang apapun mungkin dengan kekuasaan militer, dengan kekayaan, mencoba mendominasi, bahkan mendominasi apa yang boleh diberitakan oleh hamba Tuhan, apa yang tidak boleh.
Dan Paulus dengan jelas mengapa dia harus bekerja susah payah mendukung kehidupannya sendiri. Supaya dia tidak terjebak ke dalam kehidupan kebiasaan budaya Korintus. Khususnya kepada orang yang mengajar filsuf atau sebagai seorang rasul. Tapi ada aspek yang kedua. Yaitu dia mengatakan, karena Injil itu free. Injil itu gratis. Injil yang diberitakan kepada jemaat Korintus yang membawa mereka mengenal Allah, membawa mereka kepada keselamatan, itu gratis. Mereka tidak harus bayar, mereka tidak dituntut untuk melakukan apapun sampai mereka dikatakan layak, entitled untuk mendapatkan Injil tersebut. Dia mengatakan seluruh dunia kita beroperasi dengan cara seperti itu. Yaitu dengan cara apa? Ya, saya membayar, saya memberi, maka saya layak mendapatkannya. Kalau saya mendukung Paulus, saya kasih uang kepada Paulus, saya mendukung dia dan memberikan tempat tinggal, maka saya berhak mendapatkan apa yang baik dari Paulus. Dan Paulus mengatakan, enggak. Engkau tidak hidup dalam sense of entitlement. Tapi itu diberikan kepada kamu secara gratis. Dan sebagai ekspresi supaya Injil itu dinyatakan secara gratis, Paulus menyangkal haknya, Paulus tidak menggunakan haknya, dan Paulus akhirnya bekerja keras untuk mendukung hidupnya. Paulus mau mengatakan, apa upahku? Upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upahku. Aku boleh menggunakan hakku. Hakku apa? Yaitu aku tidak menggunakan hakku. Aku menyangkal diriku dan tidak ada seorang pun yang boleh protes. Meskipun itu sangat melawan ekspektasi budaya pada saat itu. Kenapa Paulus melakukan hal itu? Karena dia mau menjadi teladan bagi jemaat Korintus. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena dia meneladani Kristus. Ada satu bagian yang Paulus tulis di Filipi, saya pikir lebih cocok dia taruh di sini. Tapi ini spekulasi. Kenapa dia tidak hadirkan di sini? Yaitu hal yang dia tulis di Filipi pasal 2 ayat 6. Di Filipi pasal 2 ayat 6, Paulus memunculkan satu pengajaran kristologi yang begitu kental, yang begitu agung, yang begitu mulia untuk menjawab permasalahan supaya dua wanita di jemaat Filipi itu bisa merendahkan diri mereka. Tidak mempertahankan hak mereka. Bukankah itu juga tepat dalam konteks ini? Apa yang Paulus tulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 6? Dia katakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, morpheteo, itu satu kata yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Kristus itu punya kualitas serupa dengan Allah. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Paulus mengatakan Kristus itu Allah. Kristus itu setara dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Hal apa yang harus dipertahankan? Haknya dia. Haknya Kristus untuk diperlakukan sebagai Allah. Kristus bayangkan, jika Kristus mengatakan, saya adalah Allah. Saya punya hak disembah, diagungkan, dipuji, dan saya punya hak memerintah dunia ini. Saya tidak harus turun menjadi manusia. Saya tidak mau berinkarnasi, karena saya punya hak sebagai Allah. Dan Paulus mengatakan, Kristus justru tidak mempertahankan hak dia, sehingga dia rela turun menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Kristus tidak mempertahankan hak dia, tapi merelakan hidupnya diberikan kepada kita. Tapi waktu dia datang, apa yang terjadi? Waktu dia datang, kita mengadili dia, kita taruh dia di pengadilan. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Orang-orang yang melihat Kristus yang disalibkan, mengolok-olok dia, mencaci maki dia. Karena mereka melihat satu sosok yang begitu hina. Bagaimana mungkin menjadi raja? Bagaimana mungkin menjadi Mesias? Ini tidak cocok.
maka mereka menghina dia, menyalibkan dia. Tapi itulah misterinya. Tak kala dia melepaskan hak dia, hak kemuliaan dia, dan bahkan mati di atas kayu salib. Dia melepaskan haknya supaya kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes menangkap itu dengan sangat-sangat jenius, mengatakan, tetapi semua orang yang menerima dia diberikan hak. Atau di LAI diterjemahkan memberikan kuasa. Kata yang sama, exousian, itu bisa diterjemahkan kuasa, bisa diterjemahkan hak. Di dalam konteks 1 Korintus pasal 9, kata yang sama diterjemahkan sebagai hak. Maka kita bisa memparafrase kembali apa yang Yohanes katakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Bagaimana engkau dan saya mempunyai hak, entitled menjadi anak-anak Allah. Karena sang anak Allah itu tidak mempertahankan haknya dan rela mati di atas kayu salib bagi kita. Apa hak yang paling agung? Yaitu hak waktu kita menggunakan hak kita untuk menyangkal diri kita. Waktu Kristus menggunakan hak dia menyangkal dirinya, waktu Paulus menggunakan hak dia untuk menyangkal dirinya, itulah hak yang paling mulia, itulah kebebasan yang paling bebas. Balik kepada apa yang saya katakan, penelitian dari 2 profesor itu, meskipun mereka bukan Kristen, saya agak curiga, mungkin ada yang salah satu dipengaruhi oleh tradisi kekristenan. Mereka mengatakan bagaimana seseorang bisa bebas dari kehidupan sense of entitlement, sehingga tidak menjadi orang-orang yang narsis. Gitu. Kesimpulan dia banyak, salah satu yang sangat penting, yaitu hidup dengan perasaan syukur, gratitude, dan puas dengan apa yang kita miliki. Hidup dengan perasaan gratitude, puas dengan apa yang kita miliki. Orang yang terus menuntut hak, orang yang terus diperlakukan haknya adalah orang yang gagal di dalam menghidupi kehidupan yang penuh ucapan syukur. Karena yang ada komplain. Dan Kristus sekali lagi menyatakan itu kepada kita. Dia melepaskan haknya supaya dia memberikan kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Maka kehidupan ini, kehidupan alternatif yang dinyatakan oleh Injil, ada sungguh kehidupan yang sebenarnya sangat diinginkan oleh semua orang. Ini bukan cuma urusan yang bisa dijalani dalam kehidupan keluarga atau kehidupan gereja. Ini ada kehidupan yang harusnya nyata dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena setiap orang di dalam hatinya tidak siap untuk diperlakukan seturut dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita diperlakukan seturut dengan apa yang kita lakukan, maka yang kita berhak terima adalah neraka. Yang kita berhak terima adalah penghakiman Allah. Maka waktu orang melakukan kejahatan, yang berhak dia terima adalah masuk penjara, dihakimi. Tapi, kalau dunia hidup seperti ini, dunia sungguh-sungguh tidak ada pengharapan. Dunia hanya bisa ada pengharapan jikalau dunia mendapatkan pengampunan dari Kristus. Yaitu orang yang tidak layak pun, orang yang mungkin dikatakan quote-unquote brengsek dalam kehidupannya, tetap ingin mendapatkan cinta kasih, tetap ingin mendapatkan kebaikan, tetap ingin mendapatkan penerimaan. Dan itulah yang bisa mengubah manusia. Bahwa tak kala ada orang yang rela melepaskan haknya, dan bahkan memberikan pengampunan kepada orang yang tidak layak menerima pengampunan. Dan itu yang Kristus lakukan. Dan hanya itu yang bisa memulihkan relasi keluarga yang hancur, relasi anak dan orang tua yang hancur, relasi gereja antara jemaat yang hancur. Ada orang yang rela menyangkal diri dan tidak menggunakan haknya, dan bahkan mengampuni dan menerima satu dengan yang lain. Kiranya ini menjadi kekuatan, dan kiranya ini menjadi imajinasi yang kita terus hidupi dalam kehidupan Kristen kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan memakai Rasul Paulus
yang harus berhadapan dengan kondisi jemaat yang begitu bobrok, kehidupan jemaat yang sangat memeras hatinya. Tapi justru apa yang diwariskan bagi kami adalah mutiara-mutiara yang begitu berharga. Dan kami rindu biarlah setiap kami juga boleh menghidupi apa yang Kristus nyatakan, apa yang Paulus teladani. Yaitu kami menjadi orang yang tidak selalu menuntut hak kami, menjadi orang yang justru menggunakan hak kami dan rela menyangkal diri kami. Karena kami menyadari itulah cerita yang Kristus hidupi, kami menyadari itulah kisah yang diinginkan oleh umat manusia. Bahkan kami sendiri mengalaminya, tak kala kami tidak layak dicintai, kami tetap dicintai. Kami tidak layak mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah, kami diberi hak menjadi anak-anak Allah. Karena Sang Anak Allah sendiri yang melepaskan haknya, tidak mempertahankan haknya. Hanya dengan demikian kami boleh mempunyai pengharapan. Kiranya kami juga menjadi orang yang hidup meneladani Kristus. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.